Menggosok kepingan tanah liat. Tadi pagi saya ditelepon sama salah seorang pandita di Jakarta. Katanya, itu judulnya aneh banget sih katanya. Jadi pengen tahu apa. Saya bilang kalau pengen tahu ya datang aja ke Ekayana. Ya memang justru saya simpen yang terakhir ini. Judul cerita tentang menggosok tanah liat ini saya taruh di akhir. Jadi ada, ini cerita lagi ya, tapi cerita yang benar-benar terjadi. Suatu hari Nan Yue ini adalah biksu yang biksu besar. Dia punya murid namanya Mazu. Mazu ini juga biksu yang besar karena dia juga sudah mempunyai murid. Suatu waktu Nan Yue yang lebih tua ini melihat Mazu sedang duduk hening. Jadi sesudah selesai dia tanya kepada Mazu, Mazu, kamu duduk hening itu untuk apa? Mazu menjawab, saya duduk hening karena saya ingin menjadi Buddha. Nah, terus ngedengar kata-kata seperti itu, Nan Yue pergi keluar, ngambil pecahan tanah liat, mungkin genteng kali ya, genteng ya tanah liat yang udah dibentuk jadi genteng. Jadi diambil pecahan genteng sama dia, terus digosok, gosok. Mazu ngeliat, loh, Suhu Nan Yue ini ngegosok genteng ini buat apa? Kata Suhu Nan Yue, saya ngegosok genteng ini karena saya ingin menjadikan genteng ini menjadi cermin. Cermin tahu ya? Yang kalau kita ngaca setiap hari kita melihat, oh iya aku tambah ganteng atau tambah cantik hari ini. Nah, Mazu heran, bagaimana caranya ngegosok genteng bisa jadi cermin? Kata Nan Yue, kalau genteng tidak bisa digosok menjadi cermin, bagaimana duduk hening bisa jadi Buddha? Nah, Mazu kemudian tanya, bagaimana caranya kalau gitu supaya bisa menjadi Buddha? Kata Nan Yue, dengerin ya, karena ini pasti akan menimbulkan pertanyaan. Pengertian ini sama halnya seperti orang menghalau gerobak yang ditarik oleh seekor lembu. Kalau gerobaknya nggak berjalan, apa yang harus dipecut? Keretanya atau lembunya? Nah, dalam melaksanakan duduk hening, kamu itu mau belajar duduk atau bermaksud meniru Buddha yang sedang duduk? Pertama, kalau memang kamu cuma belajar duduk di dalam meditasi itu tidak masalah. Mau duduk atau mau berdiri atau berjalan atau berbaring. Kedua, kalau kamu meniru Buddha karena Buddha mencapai kebuddhaan pada saat sedang duduk di bawah pohon bodhi bermeditasi, ketahuilah bahwa Buddha itu tidak memiliki posisi yang tepat, yang tetap. Jadi Buddha itu bukannya patung yang nggak bergerak kan? Buddha juga bergerak, berjalan, berdiri, berbaring, mengajar,
maka jangan melekat atau membenci bentuknya. Kalau kita duduk untuk menjadi Buddha atau belajar duduk untuk menjadi Buddha, itu terlalu menyederhanakan masalah. Kalau engkau terikat pada bentuk duduk, maka selamanya engkau akan jauh dari kebenaran. Jadi saya sengaja tidak mau terlalu banyak memberi kesempatan bertanya, karena saya yakin bahwa para pemuda-pemudi yang menyelenggarakan kebaktian ini tentunya lebih aktif ya mencari kebenaran, tidak harus selalu disuapi, tidak harus selalu nanya kemudian dijawab, tapi harus kita itu menyelidiki sendiri, menemukan sendiri, sama seperti guru junjungan kita juga, beliau berlatih sendiri, mencari sendiri, menemukan jawaban sendiri ya dari setiap persoalan kehidupan. Sengaja saya potong ini, tidak memberi kesempatan banyak pertanyaan, maksimal 1 pertanyaan aja kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, silakan bertanya satu sama lain. Kalau nggak tanya satu sama lain, tanya sendiri, pikir sendiri, Google sendiri, cari sendiri, ya, supaya jawabannya lebih pas apa yang kita ingin temukan. Thank you.